Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di awal cerita Kirana berhasil mengubah Nathan menjadi Niko. Tapi tidak lama Nathan merasa tangannya sangat gatal sekali. Nathan bertanya, ada apa dengan tanganku? Kirana beritahukan kalau Nathan akan secepatnya berubah lagi. Melihat Nathan yang kesakitan, Kirana bukakan gelang di tangan Nathan. Di saat Kirana memegang gelang itu, Sasa berhasil merebutnya. Kirana merasa emosi melihat tingkah Rinti alias Sasa. Kirana langsung mencekik Rinti. Kirana berkata, "Kamu pasti sudah tidak bisa mengambil kitab cakra lagi. Makanya Rinti merebut gelang itu. Dasar manusia tidak berguna," ujar Kirana. Rinti merasa kalau itu adalah miliknya, tapi tanpa basa-basi, Kirana langsung menghisap darah Rinti di hadapan Nathan sendiri. Namun tidak disangka Rinti mengatakan kalau Kirana telah salah langkah. Dengan cara kamu menghabisi aku, bukan aku saja yang hilang, tapi gelang ini juga akan ikut hilang. Sontak saja Kirana dan Nathan kaget melihat gelang pusaka itu hilang dari genggaman Rinti. Kirana marah besar kepada dirinya sendiri. Kirana menyuruh Nathan untuk membuang jasad Rinti agar menghilangkan jejaknya. Di saat Nathan membuang jasad Rinti, Rian melihatnya. Rian datang menghampiri Nathan dan meminta Nathan membawanya bertemu dengan Kirana. Nathan awalnya menolak karena Nathan yakin kalau Rian akan berbuat sesuatu kepada Kirana. Walaupun Rian sudah berbohong pada Nathan dengan alasan ingin berdamai dengan Kirana. Tapi sayangnya Rian menggunakan ilmu syarga untuk mencuci pikiran Nathan. Benar saja, Nathan berhasil dikendalikan oleh Rian. Nathan membawa Rian untuk bertemu Kirana. Kirana sudah curiga kepada Rian. Tapi Kirana terlalu yakin dengan kemampuannya. Rian pura-pura mengajak Kirana bersatu untuk bisa menghabisi Niko. Kirana menolaknya karena Kirana ingin jadi pemimpin dan Rian jadi pengikutnya. Rian tidak terima dan langsung berikan kode siulan kepada Nathan. Nathan langsung menyergap Kirana. Kirana kaget karena sikap Nathan ini. Rian tertawa dan mengatakan kalau Nathan sudah di bawah pengaruhnya. Kirana merasa gugup dan merasa takut sekali di saat Rian mengacungkan keris perak pemusnah vampir itu. Dan Kirana pun bersumpah akan menjadi pengikut Rian. Hampir saja Rian terbawa pengaruh Kirana. Tapi Erpan ingatkan Rian agar jangan tergoda karena Kirana orangnya licik. Saudaranya saja sudah banyak dihabisi demi ambisinya. Kirana berteriak sekeras-kerasnya saat Rian menusukkan keris itu. Rian dan Erpan pun pergi dari rumah Nathan. Rian bermaksud mencari cara lagi untuk menghabisi Niko dan bisa menikahi Aurel. Erpan nampak tersenyum puas dan yakin kalau Rian pasti berhasil menghabisi Niko. Rian berambisi untuk menjadi pemimpin para vampir dan memimpin dunia. Sementara Niko yang mengantar Jeffrey ke rumah sakit tidak bisa melakukan administrasi seperti yang dianjurkan suster.
Niko telepon Aurel untuk menemaninya. Tentu saja Aurel langsung datang ke rumah sakit itu. Cinta melihat kalau Aurel dan Niko adalah pasangan yang serasi. Aurel perkenalkan Cinta kepada Niko. Aurel pun menemani Niko bereskan administrasi di bagian keuangan. Besok-besok kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Kan udah bisa, ujar Aurel. Tapi menurut Niko, Aurel harus selalu mendampinginya karena Niko merasa itu adalah hal yang sulit. Di saat mereka tengah berbincang, ada suster yang membawa berangkar pasien. Niko menarik lengan Aurel dan Aurel pun langsung dipeluk oleh Niko. Melihat Niko dan Aurel yang begitu romantis, si pasien yang lewat di kursi roda berhenti dan mengatakan, "Mbak, kalau mau pacaran jangan di sini." Aurel pun tersadar dan senyum-senyum sendiri ya guys. Di sisi lain Cinta mendengar Pak Jepri mengerang kesakitan. Hampir saja Cinta membuka pintu kamar Jepri, tapi tidak jadi, keburu Niko dan Aurel datang. Aurel bertanya ada apa, itu bosnya Kak Niko kesakitan, ujar Cinta. Aurel pamit pulang kepada Niko. Kalau saja Cinta membuka pintu itu, Cinta pasti bertemu dengan Jepri, papa kandungnya itu. Begitu juga dengan Niko. Niko pamit pulang kepada Pak Jepri. Namun Jepri berkata kalau dia takut Nathan datang lagi dan menyakitinya. Niko berkata kalau Jepri tidak usah khawatir karena tidak ada yang tahu Jepri dirawat di rumah sakit ini kecuali Aurel. Niko menitipkan Jepri pada suster dan menyuruh suster agar memindahkan Jepri ke ruangan lain demi keselamatan Jepri. Sementara Bularas diminta Pak Jepri untuk segera ke rumah sakit membawa ramuan penangkal vampir. Aurel nampak ragu karena takut Bularas bertemu Niko di sana. Namun ternyata bukannya bertemu Niko, Bularas malah melihat Nathan di sana. Bularas berteriak keras begitu melihat Nathan. Niko yang mendengar teriakan Bularas langsung panik. Begitu juga dengan Aurel. Nathan diberitahu oleh Rian kalau bapaknya dirawat di rumah sakit itu. Rian yang ingin mengundang Niko dan Silpi untuk menggandakan pesta di rumahnya. Mendengar Niko yang sedang bercakap-cakap di telepon dengan Aurel, Rian pun segera beritahukan Nathan soal papahnya. Aurel ingin membawa Bularas pulang melihat. Bularas yang syok setelah melihat Nathan. Sebenarnya Aurel hanya tidak ingin Bularas bertemu Niko di rumah sakit itu. Pak Jepri yang mendengar teriakan Bularas langsung meminta Niko untuk segera pulang ke rumahnya. Setelah di rumah, Pak Jepri meminta Niko untuk sewakan orang menjaganya di rumah 1 kali 24 jam. Niko pun menuruti keinginan Pak Jepri. Di saat Niko pamit pulang, Pak Jepri menceritakan masalah anak dari istri sirihnya. Setelah mendapat serangan dari Nathan, Pak Jepri berpikir kalau dia harus lebih mengenal anak yang mengaku-ngaku sebagai anaknya. Karena menurut Cinta dia tidak ingin mengincar harta Jepri. Cinta hanya ingin diakui sebagai anaknya. Jepri menyuruh Niko untuk mencarinya agar bisa bertemu dengan Cinta lagi. Niko teringat tadi siang Aurel perkenalkan dia dengan gadis yang bernama Cinta itu. Tapi Niko tidak langsung mengatakannya kepada Pak Jepri karena Pak Jepri tidak punya fotonya Cinta. Bisa saja bukan Cinta itu, kan banyak yang punya nama Cinta, pikir Niko. Niko pun disuruh Jepri untuk bisa membawanya ke rumah itu. Keesokan harinya, Bularas diminta Aurel untuk mengantarkan pesanan Pak Jepri ke rumahnya.
Bularas meminta Cinta untuk temani Aurel ke rumah Pak Jepri. Di saat Aurel ingin memesan taksi online, Niko datang dan bertanya mau kemana. Niko ingin mengantar Aurel bersama Cinta. Di tengah perjalanan, Niko bertanya pada Cinta apa benar dia anak Pak Jepri. Tapi Cinta malah menjawab kalau ayahnya sudah meninggal. Aurel mengingatkan Cinta untuk tidak membenci orang tua kita. Cinta hanya merasa sakit hati mengingat perlakuan Jepri. Cinta meminta Niko menghentikan mobilnya karena Cinta tidak ingin ikut bersama mereka. Tapi Niko menjelaskan kalau dia disuruh Jepri untuk mencari anaknya yang bernama Cinta. Menurut Niko, kalau Cinta mungkin anaknya Pak Jepri, karena Niko hanya mengenal Cinta yang bersama Aurel saja. Oke guys, makin penasaran dengan alur ceritanya, apa mungkin Rian berhasil menghabisi Niko? Dan apakah Rian akan benar-benar melamar Aurel untuk menikah bersamanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.